Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum mikroprosesor percobaan 3 dengan judul pengenalan pemrograman bahasa C pada mikrokontroler dengan CV-AVR. Nah, izinkan saya mewakili asisten P3 untuk menjelaskan tentang simulasi pada percobaan kali ini. Ya, sebelumnya teman-teman siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada PC, komputer atau laptop. Yang kedua software compiler CV-AVR. Terus yang ketiga ada software Proteus. Dan pada Proteus yang komponen yang dibutuhkan ialah IC Atmega 8535, terus 8 buah push button, 8 buah LED, 2 buah 7 segment, yang satu common anoda dan yang satu lagi common katoda, terus power atau VCC nya, dan yang terakhir ground. Ya. Dalam praktikum kali ini digunakan IC Atmega 8535 yang mana mikrokontroler CMOS 8-bit daya rendah berbasis arsitektur RISC yang mana dapat bekerja dengan kecepatan tinggi walaupun dengan penggunaan daya rendah. Nah, Atmega 8535 ini memiliki beberapa fitur atau spesifikasi yang menjadikannya sebuah solusi pengendali yang efektif untuk berbagai keperluan. Nah, konfigurasinya sendiri bisa dilihat di datasheetnya. Kemudian di praktikum kali ini yang digunakan ialah bahasa pemrograman C, yang mana bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, bahasa C tersendiri memiliki struktur pemrograman yang khusus, yaitu memiliki sifat case sensitif, yang mana penulisan kata pada program ini sangat sensitif. Misalnya huruf besar dan huruf kecil, itu akan berpengaruh pada codingannya. Terus compiler yang digunakan yaitu CodeVision AVR, yaitu sebuah compiler C yang telah dilengkapi dengan fasilitas IDE dan didesain agar dapat menghasilkan kode program secara otomatis untuk mikrokontroler Atmel AVR. Kemudian untuk mendefinisikan port digunakan program DDR-X. X di sini ialah A, B, C atau D, tergantung portnya. Yaitu untuk mendefinisikan port sebagai input ataupun output. Jika level logika pada register DDR bernilai 1, maka port tersebut dikonfigurasikan sebagai output. Sedangkan jika level logika pada register DDR bernilai 0, maka port tersebut dikonfigurasikan sebagai input. Nah, mungkin langsung saja pada langkah percobaannya. Di sini ada 4 pemrograman. Ya, langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu operasi dasar input output bit dan byte. Ya, langkah pertama yaitu teman-teman buka terlebih dahulu Proteusnya. Setelah teman-teman buka Proteusnya, maka langsung saja buka new project, kemudian memberi nama file Proteusnya, misalkan P1, terus pilih penyimpanan sesuai dengan tempat yang diinginkan. Misalkan kita pilih desktop praktikum P3 di sini. Kemudian di next hingga finish. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita input komponen-komponen yang dibutuhkan pada percobaan kali ini. Yang pertama. Nah, yang pertama kalian klik komponen mode, kemudian klik 2 kali di sini. Muncul tampilan seperti ini. Maka langsung saja kita cari komponen yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu IC 8535. Kalian bisa temukan di klik mikroprosesor ICS
kemudian cari IC Atmega 8535. Nah ini, kemudian diklik 2 kali. Nah maka akan muncul di sini. Setelah diklik, maka selanjutnya kita cari komponen yang lain, yaitu push button. Maka akan muncul ini, klik 2 kali. Kemudian komponen selanjutnya yaitu resistor. Nah ini, sini ada resistor, diklik 2 kali. Kemudian komponen selanjutnya yaitu LED. Ya, LED, klik 2 kali. Selanjutnya jika sudah, bisa di close tampilannya. Kemudian kita inputkan komponennya pada lembar project ini. Button. Ini ada LED, ada resistor. Ya, teman-teman bisa menginputkan jumlah push button, resistor, dan LED ini sebanyak 8 buah. Kemudian dirangkai, di wiring seperti project yang telah saya buat. Ya, maka komponennya seperti ini. Nah ini adalah untuk percobaan 1, yaitu operasi dasar input output byte dan bit. Nah kita lihat di sini push button di wiring dengan port B pada Atmega 8535, sedangkan LED yang telah dirangkai dengan resistor dan diberi nilai resistor 220 ohm yang kemudian dikoneksikan dengan PCC, dan push buttonnya dihubungkan ke ground. Kemudian setelah push button dihubungkan ke port B dan LED dihubungkan ke port A, maka selanjutnya itu kita buat programnya di CV AVR. Ya, setelah teman-teman buka CV AVR-nya, kemudian teman-teman bisa langsung klik new file, pilih yang project, yes, pilih yang ada Atmeganya. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman pilih chipnya, yaitu Atmega 8535, sesuai dengan yang kita pakai di rangkaian. Setelah itu clocknya 16 MHz. Nah, kemudian kita konfigurasikan port-portnya sesuai dengan rangkaian. Nah, pada rangkaian yang digunakan itu hanya port A dan port B saja. Port A dihubungkan dengan LED. LED di sini digunakan untuk outputan, sedangkan di port B itu terhubung dengan push button sebagai inputan. Maka di bagian sini port A-nya diubah menjadi outputan karena terhubung dengan LED. Setelah itu port B nya inputan dan
ini diubah menjadi P. Ya, setelah diubah port-portnya sesuai dengan rangkaian, kita langsung saja di program generate save and exit. Ya, kita simpan file programnya sesuai dengan tempat yang kita inginkan agar memudahkan dibuat folder. Penyimpanan ini ada 3 kali dan nama filenya tidak boleh beda, harus sama semua. Misalkan P1 P1 ya, maka akan muncul tampilan program seperti ini. Ya, di sini terlihat bagian awal input Mega 8535.h karena isi yang digunakan tadi Atmega 8535. Ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk mengkonfigurasikan portnya. Langsung saja di bagian file 1-nya kita program. Nah, teman-teman bisa meng-copy paste program yang sudah dibagikan. Nah, ini misalkan yang percobaan pertama itu operasi dasar file 1. Setelah di copy paste ya, di wall 1 sini terdapat program if pin B 1.1 sama dengan 0. Maka ini artinya di pin B itu, di pin B 1 bernilai 0. Kita lihat di rangkaian di pin B1, port B pin 1 ini berarti di push button 2, yang mana maksudnya di sini jika ditekan maka port A nya bernilai biner ini. Maka langsung saja kita compile. Nah, jika sudah tidak ada error maka di OK. Nah, pada rangkaian di Proteus ini bisa kita inputkan program yang tadi sudah kita buat di CVATR. Misalkan kita open IP1 tadi di file hex filenya, open, maka klik OK. Setelah diinputkan maka bisa langsung di run. Ya, di keadaan awalnya kita lihat di program pin B1, maka pada rangkaian pin B1 itu di push button nomor 2. Ini push button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terhubung secara berurutan. Maka di pin B1 itu terhubung ke push button 2. Apabila kita klik di sini, nah, maka outputannya akan seperti ini. Di LED hanya LED nomor 4 dan 6 saja yang menyala. Maka kita lihat pada program di push button nomor 2, maka port A nya dengan biner ini. Nah, hubungannya program di sini dengan outputan pada rangkaian di LED ini adalah ini LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di program LED 1 berada pada di sini. Bernilai 1, maka outputannya LED dalam keadaan mati karena yang digunakan
yaitu active low. Maka LED 1, LED 2, LED 3, LED 4. Nah, pada LED 4 ini bernilai 0, maka LED menyala. Maka jika bernilai 0, LED akan menyala. Di sini ada LED 4 dan LED 6 yang menyala. Kita lihat pada rangkaian. Betul. Dan kemudian di push button 5. Ini pin B5. Kita lihat di rangkaian. Pin B5, maka ada di push button nomor 6. Di sini. Maka kita klik. Nah, maka outputan LED-nya akan seperti ini. Kita cek kembali di rangkaian. Ya, hanya di LED nomor 1 dan 8 yang menyala. Pada percobaan kali ini, teman-teman diminta untuk merubah codingan yang ada di wire 1 menjadi 3 variasi yang berbeda-beda. Termasuk berbeda dari codingan di sini. Ya, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan pada 7 segmen. Nah, untuk membuat rangkaian seperti ini, seperti biasa teman-teman bisa mengklik tombol component mode. Seperti biasa tadi bisa menginputkan Atmega 8535 nya, kemudian 7 segmennya, VCC dan groundnya. Untuk mencari 7 segmen kedua ini, yang atas itu 7 segmen common anoda dan yang bawah common katoda. Untuk bisa mendapatkannya, teman-teman bisa klik 2 kali di sini, kemudian cari 7 segmen. Nah, di sini akan muncul. Di sini banyak pilihannya. Kita cari yang pinnya itu ada 8, dan di sini yang common anoda. Nah, pada rangkaian saya menggunakan common anoda dengan warna biru seperti ini. Jika ingin memilihnya, klik 2 kali, maka akan muncul pada kolom ini. Kemudian yang common katodanya saya gunakan yang warna hijau seperti ini. Perbedaannya adalah di inputan ininya. Kalau katoda di bawah yang terhubung ke ground, dan common anoda yang di atas terhubung ke VCC. Apabila sudah diinputkan keduanya, maka bisa di close saja dan dihubungkan ke port yang terdapat pada IC 8535. Nah, di sini langsung saja di wiring. Kemudian teman-teman yang common anoda dihubungkan ke VCC dan common katodanya ke ground. Untuk menginputkan VCC dan groundnya, teman-teman bisa mengklik di tombol ini ya. Ini ada power, bisa diklik. Kemudian di sini ada ground, sama. Karena di sini sudah saya inputkan, maka dihapus saja. Ya, setelah membuat rangkaian seperti ini, maka kembali teman-teman membuat codingan yang ada pada CV AVR. Teman-teman bisa membuatnya dari awal lagi. New file, project, yes, 3. Nah, konfigurasi awalnya seperti tadi. Chipnya kita gunakan Atmega 8535 dan clocknya 16 MHz. Kemudian portnya kita setting sesuai dengan
rangkaian yang telah kita buat. Kita lihat pada rangkaian, port A terhubung dengan 7 segmen common anoda, dan yang port C terhubung kepada 7 segmen common katoda. Nah, keduanya ini sebagai outputan. Maka di CV AVR, port A dan port C kita ubah menjadi outputan. Port A dan port C kita ubah menjadi outputan. Setelah diubah, maka program generate 7 exit, kita pilih penyimpanan yang kita inginkan. Kita buat folder baru lagi, kita buat ya, kita beri nama file CV AVR dengan iPhone segment, namanya sama semua. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul, maka langsung saja kita cek di codingan lawannya. Kalau di sini teman-teman bisa mengcopy paste codingan yang telah dibagikan. Ini segmen. Kita copy. Ya. Nah, karena di sini ada tambahan delay, maka di atasnya kita tambahkan codingan include delay .h. supaya operasi delay dapat terbaca. Bila sudah, maka kita compile. Nah, no error. Setelah itu kita buka kembali, pastikan codingannya sudah benar, port A dan port C. Kita cek pada rangkaian, kita inputkan, cari file hexa yang telah tadi di coding di CV AVR. Oke, kalau kita run, ya hasilnya ini. Teman-teman bisa analisa hasil keluaran dan codingan yang ada pada CV AVR-nya. Dan di percobaan 7 segment ini, teman-teman diminta untuk membuat 3 variasi dengan ketentuan yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, percobaan 3, yaitu delay. Nah, pada percobaan kali ini rangkaian yang kita gunakan yaitu 1 7 segmen dan 8 LED. Nah, teman-teman bisa membuat rangkaiannya seperti ini, atau mungkin variasi yang lain sekreatifnya teman-teman. Nah, setelah rangkaian telah dibuat seperti ini, maka kita dapat membuat program baru kembali di CV AVR. Kita periksa dulu pada rangkaian yang digunakan di IC A38535 yang digunakan yaitu port A dan port C sebagai outputan. Kemudian kita buka lagi CV AVR-nya, kemudian new project,
seperti biasa, chipnya kita gunakan Atmega 8535 dan portnya 16 MHz. Kemudian portnya kita konfigurasikan kembali, yaitu port A dan port C sebagai outputan. Setelah diubah sesuai dengan rangkaian, maka kita generate, simpan file CVAVR di folder yang kita inginkan. Kita beri judul nama filenya delay. Setelah dibuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan lupa menambahkan library include delay.h agar program delay dapat terbaca. Kita buka while one. Nah, teman-teman dapat mengcopy paste program di file yang telah dibagikan. Ini belum copy paste. Ya, pastikan keluarannya port A dan port C. Nah, pada percobaan kali ini outputan yang digunakan yaitu dengan bilangan heksa. Apabila tadi di percobaan yang pertama dan yang kedua menggunakan bilangan biner, maka di sini kita menggunakan bilangan heksa. Ya, setelah seperti ini maka kita coba dulu. Ya, nah error. Kemudian pada rangkaian kita inputkan codingan. Di file yang telah dibuat. Oke. Kita play. Ya, di sini teman-teman bisa menganalisa dari hasil keluaran pada rangkaian dengan program yang telah dibuat di CVAVR ini. Nah, teman-teman diminta untuk membuat 3 variasi dari program ini. Ini adalah satu variasi, maka teman-teman diminta untuk membuat 3 variasi yang berbeda pada percobaan kali ini, dan menggunakan bilangan heksa. Ya, kita lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu aplikasi Belquiz. Rangkaiannya seperti ini. Teman-teman bisa membuat rangkaiannya menjadi seperti ini. Di sini ada push button yang terhubung ke port B pada IC Atmega 8535. Kemudian LED yang terhubung ke port A dan juga 7 segment yang terhubung ke port C. Ya. Port B di sini karena terhubung dengan push button maka dia sebagai inputan, dan port A dan port C yang terhubung dengan LED dan 7 segment menjadi outputan. Oke, setelah teman-teman membuat rangkaiannya seperti ini, maka langsung saja teman-teman buat kembali codingan di CVAVR. File, new, project, yes. Oke. Ya, kemudian kita kembali
menentukan chip yang digunakan, yaitu Atmega 8535 dan clock 16 MHz. Kemudian konfigurasi portnya kita sesuaikan dengan rangkaian yang telah dibuat tadi, yaitu port A sebagai outputan karena terhubung dengan LED, port B sebagai inputan karena terhubung dengan push button, kemudian ini diubah menjadi flag. Kemudian di port C terhubung dengan 7 segmen, maka sebagai outputan. Ya, setelah port sudah sesuai dengan rangkaian yang kita buat pada Proteus, kemudian kita generate, simpan file di folder yang telah kita tentukan. Kita beri nama file Bell Quiz. Ya. Pada kali ini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu program yang telah dibagikan. Ada percobaan Bell Quiz. Ya, kita lihat di sini ada define, tom 1, pin B 0, dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa tom 1 ini tombol 1 yang terhubung pada pin D, port D 0. Kemudian sini ada char kunci 1 dengan 0 yang mana untuk penguncian. Ya, langsung saja ini kita copy paste. Ya. Kemudian kita lihat pada Y1 kita copy paste juga sesuai dengan yang ada pada file yang telah dibagikan. Kita copy paste CAPR nya. Ya. Setelah di copy paste, teman-teman bisa langsung mengcompile-nya, cek, dan sini tidak ada error. Kemudian oke. Kemudian codingannya dimasukkan ke dalam rangkaiannya. Cari folder yang telah dibuat di CAPR file hex-nya. Oke, setelah telah diinputkan, maka kita run. Ini keadaan awalnya. Kita cek program, misalkan pada contoh tom 1 ini, tombol 1 yaitu sama dengan kunci 0, maka port A outputannya dengan bilangan biner dan port C outputannya dengan bilangan heksa. Maka ini tombol 1 yang ditekan. Kita lihat pada rangkaian. Tombol 1 terhubung pada PB1. Apabila ditekan, maka outputannya seperti ini. Dan apabila teman-teman mengklik tombol yang lain, tidak bisa. Ya, teman-teman bisa analisa dari hasil keluaran pada
Proteus ini dan codingan yang ada pada si VMware ini. Nah, pada aplikasi Belquest, teman-teman diminta untuk membuat codingan dengan variasi yang ada sampai Tomjur. Codingannya seperti ini. Nah, teman-teman diminta untuk mengisikan semuanya. Ya, mungkin itu saja dari praktikum percobaan 3 mikroprosesor. Jangan lupa untuk mengambil data hasil percobaan pada Proteus. Jangan men-screenshotnya. Apabila masih ada yang kurang jelas atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, langsung saja menghubungi asisten P3. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sehat, dan sukses selalu. Cukup sekian dari kami. Saya mewakili asisten P3 praktikum mikroprosesor. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.